Perkenalkan, nama saya Maria Bernardina Dike dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini kita akan belajar tentang bekerja dengan menggunakan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Language, Interface, atau Pustaka Standar Library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami. Pada saat ini, kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar dalam Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dan aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi, kode Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilaksanakan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk manipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combox diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler, kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event log dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau ideal sampai mendengarkan atau menunggu satu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP Gradle Server. Objek tersebut melanjutkan digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi request. Berikut kita akan mempelajari event emitter Node.js. Memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, VS Realstream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syarat objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas
tes jalankan kembali. Oke, jadi di sini sudah muncul seperti ini ya. Kemudian kita coba tes pada bagian sini, kita ganti dengan OBJ. Kemudian coba kita Ctrl S dan coba kita tes jalankan lagi di terminal, kemudian kita enter. Oke, jadi di sini sudah muncul hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang blocking I atau O dan no blocking I atau O. Terdapat dua metode yang terdapat digunakan dalam melakukan operasi input atau output dalam Node.js, yaitu blocking input atau output dan non-blocking input atau output. Dalam metode blocking input atau output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau House, sedangkan dalam metode not blocking input atau output, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking input atau output berikut ini. Kita buat file baru. Kemudian kita tulis dengan blocking
Setelah seperti ini, kita Ctrl S, kita coba tes jalankan di terminal. Kita ketik dengan node spasi non kemudian kita enter. Oke, jadi di sini sudah muncul dengan perintah pertama, perintah ketiga, dan perintah kedua. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode noteBlocking input atau output. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan input atau output di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking input atau output dan versi untuk kita dapat menggunakan metode blocking input atau output dengan memanggil fungsi. Perhatikan tabel di layar. Kita buat file baru. Kemudian kita beri nama non kemudian kita enter. Setelah seperti itu, kita ketikkan
Kita coba tes jalan ketik dengan node non kemudian kita enter. Oke, jadi di sini akan muncul dengan persiapan membaca file dengan isi filenya yang sudah dikerjakan coding, diam-diam suwe katong masih berusaha, dan yang sudah mau maju, mau mundur, mari katong berkumpul di jembatan Iliba. Sini kok siap sedia. Jadi file selesai dibaca. Jadi untuk sebelumnya tadi, untuk isi filenya ini saya sudah buat di Notepad, kemudian saya simpan di web ya, di web. Yang berikut kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi diperankan sebagai parameter dan fungsi lain perhatikan kembali potongan kode berikut. Di sini kita buat dengan file
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Enter. Oke, setelah seperti ini selesai ya. Jadi itulah penjelasan saya tentang bekerja dengan menggunakan Node.js. Sekian dan terima kasih.